Hai guys, di video kali ini kita akan melihat analisa untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Ada juga analisa ETH Bitcoin, Bitcoin Dominance, Simposium The Fed yang akan dilakukan di Jackson Hole minggu ini, dan analisa orang lain. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily. Kemarin ada kenaikan. Cukup lumayan bisa sampai ke 26.800. Hari ini ada sedikit penurunan. Bitcoin berhasil menembus di daerah resistance kecilnya yaitu di 26.300. Ini adalah resistance yang cukup penting dan masih saya expect Bitcoin masih bisa ke atas. Indikator ini masih dalam posisi bearish semuanya. Tidak ada pergerakan RSI yang terlalu cepat ke atas. Ada potensi untuk bullish crossover bisa terjadi juga. Di time frame 4 jamnya kita lihat kalau dia sudah perlahan-lahan berubah menjadi bullish, jadi secara jangka pendek ini saya bullish, tapi untuk time frame hariannya itu menurut saya belum. Jikalau harga Bitcoin bisa bertahan di atas 26.300, maka dia itu bisa ke atas dan ke daerah kotak warna merah ini. Di sini itu ada Fibonacci 38,2 di 27.100-an dan Fibonacci 50 itu di 27.700 dengan anggapan kalau ini adalah wave 3 daripada penurunan yang sekarang sedang terjadi dan ini adalah pola korektif wave 4 yang sekarang sedang terjadi. Biasanya tidak akan melewati atau maksimalnya itu ke Fibonacci 50 yaitu yang ada di daerah atas kotak warna merah ini. Kalau misalnya bisa berhasil lewat dan bahkan close di atas garis kotak warna merah ini, maka itu akan menunjukkan kalau low-nya itu sudah terjadi dan Bitcoin bisa lebih bullish. Tetapi untuk sekarang ini masih ada potensi untuk Bitcoin ke bawah ketika dia gagal untuk lebih tinggi close di atas daripada garis ini, maka dia ada berpotensi untuk bisa ke bawah sampai ke daerah kotak warna hijau ini. Di mana ini adalah Fibonacci 61,8 sampai 78,6-nya itu di harga 24.200 dan 22.200. Di sini ada potensi bagi Bitcoin untuk bisa melakukan akumulasi lagi dan dari sini bisa bounce ke atas ya teman-teman karena di sini adalah daerah yang cukup penting yang peluang untuk terjadi kenaikan ke atas itu cukup tinggi. Jadi mungkin kita akan bisa melihat beberapa hari ke depan mungkin akan bullish dulu habis itu akan bearish sesudahnya. Untuk analisa ETH Bitcoin, tampaknya ini adalah pola rising wedge yang merupakan pola yang bearish, di mana ETH Bitcoin ini tertahan di pola ini. Nah, untuk biar bisa bullish, maka harus melewati daerah 0,064 yang ada di sini, agar dia bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya terjadi breakdown ke bawah di harga 0,062, maka itu dia bisa ke bawah di sini. Karena kita lihat sendiri, ini adalah pola yang impulsif, diikuti dengan pola yang korektif di sini, dan biasanya akan ada pola impulsifnya lagi, yaitu yang ada di sini. Itu bisa membawa harga ETH Bitcoin itu ke daerah sini 0,055. Di daerah 0,055 ini, kalau misalnya tercapai, maka ada peluang yang lebih besar untuk Bitcoin, ETH Bitcoin ini bisa naik dari sini. Jadi sebagian BTC-nya itu bisa ditukarkan menjadi ETH karena ETH kemungkinan besar akan outperform Bitcoin setelah dia menyentuh di daerah ini. Karena seperti yang kita ketahui, garis ini itu adalah garis support yang cukup kuat. Dia menopang harga Ethereum sejak tahun 2020 sehingga bisa menjadi garis daerah support yang kuat. Selanjutnya adalah analisa Bitcoin Dominance. Kemarin terjadi penurunan, hari ini ada tidak terlalu banyak perubahan, masih dalam posisi bearish untuk semua indikator ini, jadi masih bisa ke bawah ya teman-teman. Mungkin kita akan melihat kekuatan daripada ETH Bitcoin selama beberapa hari ke depan ini, sampai adanya keputusan terjadinya breakdown ini, maka akan melanjutkan tren utama ETH Bitcoin yaitu ke bawah. Bitcoin Dominance kemungkinan akan melakukan retest lagi di daerah 49% ini yang merupakan daerah support yang cukup penting, di mana ini adalah daerah yang menjadi penghalang Bitcoin Dominance untuk naik dan seringkali menjadi
daerah pembalikan arah. Nah, ini Bitcoin Dominance sudah berhasil melewati resistance penting ini dan sekarang melakukan retestnya. Apakah retest ini akan membawa harganya itu ke bawah lagi dan bisa terjadi up-season yang kuat, atau ini adalah retest untuk membuat fondasi yang kuat? Nah, ini belum jelas. Proses retest ini itu masih dalam proses. Jadi kita tidak bisa ambil kesimpulan terlebih dahulu. Kita harus melihat apa reaksinya ketika dia akan mencoba untuk retest lagi 49% ini. Dan di chart real Bitcoin dominance juga tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Masih berada di rentang ini saja, di rentang 69%. Altcoin non-ETH juga ada sedikit penguatan, tetapi ini cukup stagnan sebenarnya dari bulan Maret ya teman-teman. Kalau kita lihat, ya di sini-sini saja setelah melemah sejak bulan November, itu melemah sampai ke Maret. Kemudian Maret ini sampai sekarang ini dia dalam posisi yang stagnan. Di minggu ini akan ada event yang cukup penting di mana The Fed itu melakukan simposium tahunannya, jadi pertemuan yang cukup penting di Jackson Hole. Hari pertama itu hari ini, kemudian besok Chairman The Fed, Jerome Powell itu akan berbicara dan ini terjadi di malam hari ya, jadi besok malam hari jam 9 mungkin akan bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin, dan tidak lupa juga besok jam 10 malam itu akan ada keputusan mengenai Grayscale dan SEC. Kalau misalnya ada keputusan yang baik yang mendukung Grayscale, maka itu akan bagus untuk Bitcoin. Ekspektasi market terhadap ketua The Fed Powell ini, dia akan tetap hawkish. Di FOMC meeting sebelumnya juga dia masih hawkish. Kita tahu juga dia masih akan satu lagi menaikkan suku bunga, kemungkinan besar itu di akhir bulan September. Untuk di bulan ini tidak ada, adanya itu di bulan September. Jadi wajar kalau misalnya ekspektasi market adalah dia tetap akan hawkish di minggu ini. Fokus akan tertuju pada pidato utama Ketua Fed Powell yang akan memberikan pandangan terbarunya mengenai suku bunga, ekonomi, dan inflasi. Federal Reserve bisa kirim pesan hawkish ke pasar keuangan ketika para gubernur bank sentral global bertemu di Jackson Hole Economic Symposium minggu ini. Dalam pandangan penulis ini, Powell akan mengambil sikap hawkish dan isyaratkan bahwa kenaikan suku bunga tambahan akan diperlukan untuk mencegah naiknya inflasi. Saya juga yakin bahwa ketua The Fed akan menggunakan pidato utamanya untuk memberi sinyal bahwa suku bunga akan tetap lebih tinggi lebih lama. Jadi ini ada catatan lebih lama. Ketika suku bunga sudah mencapai titik tersebut, maka akan dibiarkan. Jadi akan stabil terus suku bunganya itu, tidak akan langsung diturunkan ya, dan menolak gagasan penurunan suku bunga karena kemungkinan rencana dia adalah bakal dibuat stabil terlebih dahulu, dan setelah situasi ekonomi mungkin lebih kondusif untuk penurunan suku bunga, maka mereka akan menurunkan suku bunganya. Kalau melihat prediksi untuk ekspektasi market mengenai pengurangan suku bunga itu kemungkinan akan terjadi di bulan Juni 2024. Dimana kalau kita lihat ini ketika ini berubah menjadi atau turun menjadi 500 sampai 525, itu persentase yang terbesar itu terjadi di bulan Juni. Jadi kemungkinan akan turun itu di bulan Juni ya teman-teman. Dan kalau misalnya September itu naik, maka dari September sampai bulan Juni itu akan stabil saja, datar-datar saja. Jadi ekspektasi kita adalah The Fed itu masih akan hawkish untuk suku bunganya. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa orang lain. Tampaknya ini Bitcoin Spot Books itu tampaknya cukup baik dan bisa memberikan ruang kepada harga Bitcoin untuk naik ya teman-teman. Dan kondisi RSI daripada daily 4 jamnya itu juga dalam kondisi oversold yang sangat rendah sekali. Wajar saja bagi harga Bitcoin untuk bisa melakukan pergerakan ke atas. Ini masih dalam proses terjadinya pergerakan ke atas tersebut. Open interest sudah sempat turun ketika air terjun ini terjadi, namun sudah berada di level yang lebih normal, sehingga penurunan yang drastis seperti ini lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi. Dan ada daerah likuidasi juga yang mengatakan kalau daerah 26 ribuan ke atas ini adalah ada makanan untuk para whale ya teman-teman.
Dan kalau kita melihat untuk spot delta, jadi ini adalah pembelian secara spot, itu terjadi dengan grafik yang hijau, artinya ketika harga ini naik itu tidak didorong oleh market futures, tetapi didorong oleh spot market. Bitcoin-nya itu dibeli beneran di spot, jadi mungkin ada whale yang sedang mengakumulasi. Lain ceritanya kalau misalnya ketika ini naik itu spot deltanya itu minim, malah herbs atau futuresnya itu yang hijau, maka itu mengindikasikan kalau market itu lebih didorong oleh market futures. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau kemungkinan besar ini adalah skenario pump and dump. Tapi kalau misalnya spot delta ini yang lebih mendominasi, maka kita bisa melihat pergerakan yang lebih kuat dibandingkan dengan futures driven rally ke atas. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.